Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi pada malam hari ini membicarakan tema kedua, filosofi underground, berjudul tema-tema kebahagiaan dari Seneca. Filokomik yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah terbit ya, jadi bisa Anda temukan di toko buku. Tema Seneca pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudara Ito Pratnya-Nugroho. Tema ini sangat penting. Kalau Anda kemarin sempat heboh dengan yang namanya film Tilik ya dari Butejo ya, di mana dunia kita harus diakui di Indonesia ini adalah dunia gosip, dunia penuh dengan info-info yang nggak jelas begitu. Saya kutipkan sedikit cerita yang ada di buku Stoik ini untuk memberikan sedikit suasana diskusi kita malam hari ini. La prétorienne Julia Pesta Perfidia raconte partout que tu as peloté en cachette les seins de la nièce du voisin du beau-fils par alliance de la cousine de l'empereur Néron. Jadi Alkisah Seneca mulai terkena isu ya, karena katanya dia pernah memegang seorang anak dari tetangga, jadi keponakan dari tetangga yang adalah tetangga itu sendiri saudara tiri, bukan karena darah, tapi saudara tiri karena hubungan-hubungan yang jauh dari kaisar. Jadi Anda bayangkan ada informasi tentang keponakan dari tetangga saudara tirinya seseorang. Dan cukup informasi itu lalu kemudian akan menjatuhkan karier Seneca. Bagaimana menghadapi dunia Tilik seperti itu? Bagaimana menghadapi dunianya Butejo? Apakah kita masih bisa stoik? Nanti saudara Ito akan membahasnya. Seneca juga orang yang sangat dalam terlibat dalam politik, dan kita juga tahu saat ini dengan pandemi, ya, dengan COVID-19 ini, politik juga menjadi lumayan ruwet ya, diskusi kesana kemari, dan kadang-kadang membuat kita juga jadi galau, jadi bingung. Bagaimana Seneca membantu kita memberikan tools ya, memberikan alat-alat untuk merefleksikan situasi sekaligus mengambil sikap dan bagaimana bisa tetap bahagia, tetap enjoy dalam situasi seperti itu. Saudara Ito Pratnya-Nugroho menyelesaikan tesisnya S2 tentang meditasi Cartesian Husserl, fenomenologi. Jadi dia di STF Driarkara cukup lama, S1, S2, mempelajari fenomenologi, menerbitkan satu buku, Fenomenologi Politik, Membongkar Politik Menyelami Manusia, tentang fenomenologi juga, lalu menulis berbagai macam artikel tentang Sartre, tentang Husserl, dan juga tentang politik, tema-tema politik kontemporer, di majalah Basis, Tempo, Kompas, Diskursus, dan juga di majalah online Satu Harapan. Saudara Ito juga pernah mengajar, membantu memberi sesi-sesi di Universitas Pertahanan di Sentul dan di STF Driarkara. Ceramah-ceramahnya di Salihara, di Teater Hutan Kayu dalam kerangka filosofi underground, maupun diskusi-diskusi yang dia animasi secara pribadi bisa Anda temukan di Google, di YouTube ya. Baik, mari kita dengarkan paparan uraian dari Saudara Ito Pratnya-Nugroho tentang Seneca. Silakan Mas Ito. Selamat sore menjelang petang kepada teman-teman sekalian, para peserta filosofi underground yang mengikuti kelas di tahun ini ya, kelas kelima filosofi underground secara online, mengingat masa pandemi. Tetapi tentu tidak masalah, karena untuk Anda yang di sana tidak masalah, yang menjadi masalah adalah kami pembicara, karena kami hanya menghadap kamera begitu ya, Rom. Tetapi teman-teman tentu tetap bisa menyimak acara ini, semoga nanti penjelasannya juga terlihat jelas ya dari layar kaca masing-masing. Pada sore ini kita melanjutkan sesi kedua filosofi underground setelah sebelumnya Epik Kouros dibawakan oleh Romo Setio. Sekarang kita masuk ke tema yang berikutnya. Kalau sebelumnya Yunani, sekarang kita masuk ke Romawi. Kita akan mengikuti jejak-jejak seorang pemikir yang namanya Seneca. Jadi kalau teman-teman di tempatnya masing-masing yang ikut sekarang, ikut juga yang 2 minggu lalu, itu akan sangat berguna
bahwa teman-teman sudah ikut kelas 2 minggu lalu. Karena kelas Seneca ini sangat berhubungan juga dengan kelas Epikouros tentang kenikmatan. Kita nanti akan, saya bukan ahli Stoa ya teman-teman. Saya kebetulan membaca buku-buku karya-karya filsafat Stoa sedikit lebih banyak dari yang lain, khususnya Seneca. Dan saya mulai mendalami Seneca ya kira-kira di masa kuliah. Dan semakin tertarik, lalu mulai mengolah sendiri. Maka saya di sini statusnya juga akan memandu, membimbing teman-teman sekalian untuk bisa mengorientasikan diri di antara para pemikir yang nanti akan kita pelajari ya. Kira-kira mana yang menurut teman-teman sekalian paling cocok dengan dirinya masing-masing atau paling cocok dengan situasi kehidupannya masing-masing. Dan tentu saja jangan lupa ini saya akan memandu Anda juga lewat sebuah buku, komik, filokomik yang diterjemahkan oleh Setyo Wibowo. Itu harganya 135.000 kalau nggak salah. Mengingat sekarang banyak ditutup, toko buku dan lain-lain, mungkin bisa beli online juga. Nanti silakan tanya ke KPG. Nah, pemikir yang akan kita dalami sore ini cukup menarik, bahkan mungkin sangat menarik. Karena sebelumnya kita melihat Epikouros, orang Yunani, yang tidak terlibat. Cenderung menarik diri dari peradaban, cenderung menarik diri dari orang banyak, dan menarik diri juga dari politik. Tetapi sekarang kita masuk ke sebuah khasanah pemikiran yang namanya stoikisme, atau disebut juga dengan mazhab Stoa. Nah, kita akan membaca Stoa, membaca mazhab stoikisme lewat orang yang bernama Seneca. Dia hidup di tahun 4 SM sebelum Masehi sampai tahun 65 Masehi. Jadi ini abad pertama ya, abad pertama Masehi, sebelum Masehi, lalu sampai abad pertama Masehi. Kalau teman-teman bisa melihat di layar, ini orang aslinya menurut penggambaran beberapa seniman di zaman awal-awal zaman modern sekitar abad ke-16, abad ke-15. Dan untuk dicatat, karya-karya ini yang muncul di awal zaman modern itu dibuat oleh para seniman terkenal ya. Karena ketika itu Eropa sedang mencari sebuah dasar baru. Ketika agama tidak lagi memainkan peranan penting ya. Abad pertengahan sudah runtuh, sudah berlalu, dan sekarang Eropa memasuki sebuah peradaban baru. Dia memerlukan sebuah dasar ya. Dan di situ mereka mencari antara lain dasar itu di stoikisme. Maka muncullah karya-karya seni seperti yang terlihat di layar itu. Itu sosok aslinya Seneca, seperti yang terlihat di layar, itu patungnya. Itu yang di ujung ada Seneca sedang mengajarkan filsafat ke kaisar yang waktu itu usianya masih 18 tahun, Kaisar Nero. Nah, ini sosok Seneca di komiknya. Di situ ditulis bahwa Seneca adalah warga negara Romawi, bangkir, politikus, filsuf yang lahir di Cordoba. Itu waktu itu bagian dari wilayah Romawi ya, Cordoba Spanyol. Antara 4 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Dan di situ di buku komik ini juga langsung jelas ya di halaman awal itu bahwa ada program kebahagiaannya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, nanti kan kita bahas lebih banyak juga. Tetapi sebelum kita masuk ke Seneca untuk lebih memahami nanti apa sih yang diomongin Seneca ini, jadi kita melihat stoikismenya dulu. Apa sih mazhab Stoa itu? Karena banyak teman-teman yang mungkin juga baru belajar filsafat ya, jadi saya akan bantu. Stoikisme itu aliran filsafat yang muncul sekitar abad ketiga sebelum Masehi ya. Dimulai oleh orang yang bernama Zeno. Jadi banyak juga penafsir yang menyebut bahwa mazhab Stoa ini adalah aliran pemikiran atau aliran filsafat yang lahir di Yunani tetapi menjadi besar di Romawi. Di zaman peradaban Romawi. Kenapa disebut Stoa? Jadi orang-orang awal kaum Stoa ini sering ngumpul-ngumpul di gedung mungkin gedung serbaguna Yunani gitu ya, banyak tiang-tiang dan tiangnya itu warna-warni. Maka nama Yunani untuk tiang warna-warni itu adalah Stoa Poikile, pilar warna-warni. Maka mazhabnya menjadi mazhab tiang warna-warni, mazhab Stoa. Nah, teman-teman perlu lihat bahwa sebetulnya kalau kita mau mempelajari stoikisme itu ada yang disebut sebagai triumvirat Stoa atau 3 besar Stoa begitu ya. Yang pertama adalah Seneca yang akan kita lihat pada sore hari ini.
Dia adalah seorang senator, tadi udah kita lihat, bankir, politikus, anak orang kaya, ya, penasehat kaisar. Itu yang pertama, Seneca. Yang kedua, Epictetus. Epictetus adalah seorang budak yang kemudian dibebaskan, mendapatkan kebebasannya, dan memulai sekolah filsafat Stoa. Dan yang ketiga namanya Marcus Aurelius, yang adalah seorang kaisar. Seorang kaisar di tahun 140-an Masehi kalau nggak salah. Ada filmnya di film Gladiator. Jadi menarik bahwa yang disebut triumvirat Stoa ini, 3 besar Stoa. Yang pertama adalah sosok Romawi yang berpengaruh, seorang senator. Yang kedua budak. Yang ketiga kaisar. Maka betul bahwa sejak Epikuros saya kira sampai dengan Stoa juga, untuk mazhab ini sifatnya egaliter. Buat mereka tidak penting status seseorang. Nah, program Seneca menuju bahagia apa sih, gitu ya? Sebetulnya ada di komiknya, itu juga lucu, langsung kelihatan ya. Tapi saya akan membedahnya untuk Anda. Sebetulnya sederhana sekali yang akan kita pelajari, yang akan kita simak pada sore hari ini. Ada 3 saja programnya. Yang pertama adalah bahwa setiap orang harus berani menerima apa yang tidak tergantung padanya. Mengendalikan, yang kedua, bisa mengendalikan hal-hal yang tergantung padanya. Dan yang ketiga, bisa memilah antara nomor 1 dan nomor 2. Jadi program Stoa 3 itu saja. Nanti akan kita lihat apa sih yang termasuk nomor 1, nomor 2, dan bagaimana melakukan latihan nomor 3. Yang menarik juga teman-teman, bahwa Seneca ini berbeda dengan misalnya Epikuros, berbeda juga dengan banyak pemikir di mazhab Stoa sendiri. Karena yang pertama, Seneca itu mungkin filsuf Stoa satu-satunya yang menulis dalam bahasa Latin. Karena kebanyakan filsuf, bukan hanya Stoa ya, macam-macam mazhab, itu menulis dalam bahasa Yunani. Bahkan Marcus Aurelius Kaisar, sang Stoa juga, itu menulis dalam bahasa Yunani. Tetapi Seneca tidak. Seneca menulis dalam bahasa Latin, bahasa rakyat kebanyakan di masa dia. Dan dia kemudian banyak menyadur, banyak mengadaptasi pengertian-pengertian Yunani ke kosakata Latin. Dan dengan itu justru menciptakan sebuah konsep baru. Yang juga menarik, ini juga berbeda dengan rata-rata filsuf pada umumnya, Seneca tidak menulis untuk kalangan pintar terdidik. Ia menulis untuk warga, untuk massa ya, untuk warga jelata Romawi di zamannya. Hal yang juga membuat Seneca terkenal. Karena di zaman itu, kalau kita menulis tidak untuk kalangan pintar terdidik, di kalangan para filsuf, Anda akan dicemooh. Tulisan apa itu? Nggak susah. Kurang jelimet. Nah, Seneca tidak peduli dengan hal itu. Dia menulis untuk orang banyak. Dan perlu diketahui juga, dia sebagai warga negara Romawi punya arah praktis yang sangat kuat. Jadi tulisan-tulisan dia, termasuk filsafatnya, itu memang ditulis untuk dipraktekkan, bukan untuk sport otak yang pating jelimet nih, yang ruwet. Dan juga nanti kalau salah satunya ini saya bawa, ini ada karya Seneca, judulnya Epistulae Morales, gabungan macam-macam esai surat-surat Seneca. Kalau kita baca karya Seneca ini, dia menulis dalam kalimat-kalimat pendek. Itu berbeda misalnya dengan filsuf Hegel yang menulis 2 halaman 1 paragraf. Jadi kita membaca Hegel itu sibuk nyari koma dan titik. Ini mana nih komanya, mana titiknya gitu kan. Kok nggak berhenti-berhenti, titiknya di halaman kedua. Panjang sekali. Seneca tidak. Dia menulis dalam kalimat-kalimat pendek. Dan punya efek dramaturgi yang cukup kuat sehingga menyentuh, menggerakkan hati para pembacanya. Kalau ini kutipan ini muncul di layar ya, mungkin bisa dibaca, ini ada beberapa kutipan yang terkenal. Ducunt voletem fata nolentem trahunt. Ini Romo Magnis di buku 13 Tokoh Etika menerjemahkannya seperti ini. Saya mengikuti Romo Magnis bahwa jika kau izinkan takdir atau hidup sebetulnya, karena takdir di sini bukan dalam pengertian monoteistik, hidup saja itu akan membimbingmu. Tetapi jika pun tidak, maksudnya jika engkau tidak mengizinkan takdir membimbingmu, maka ia akan memaksamu tunduk. Lalu ada juga yang terkenal tentang invulnerabile, tentang yang tidak dapat dihancurkan ya. Bahwa yang tidak dapat dihancurkan itu bukanlah yang tidak terkena hantam.
Tetapi justru yang dihantam terus-menerus, tetapi pukulan itu tak menyakitinya. Ini juga kalau nggak salah masuk di film tentang Nelson Mandela, itu saya lupa judul filmnya. Invictus atau apa itu. Lalu ada paragraf Seneca tentang kematian misalnya, in proximo mors est. Kematian berada, tergeletak begitu dekat di sekitar kita. Quotam cito vidimetis diu. Mengapa engkau harus cemas, harus takut akan sesuatu yang datang begitu cepat? Ini kutipan-kutipan yang nanti juga banyak dikutip oleh para pemikir modern, misalnya Adam Smith, lalu Bacon, Francis Bacon, dan lain-lain. Saya akan memandu Anda, ini ada di komiknya ini. Ini penting untuk disimak karena ini memberikan kita konteks apa sih yang dialami orang-orang itu zaman dulu. Kurang lebih sebetulnya sama seperti kita, ada sebuah masa pandemi yang serba tak menentu, namun kita harus bersyukur hidup di zaman ini, karena di zamannya Seneca jauh lebih mengerikan. Di komiknya ini ada nih, diberikan catatan. Abad pertama Masehi adalah teater segala rupa intrik Roma di puncak kejayaannya. Warga negara terbelah dua, di satu sisi orang kaya, kaum terhormat yang intrik, ini terjemahannya Romo Setio ini, dan hidup mewah tanpa kira. Di sisi lain kaum miskin, orang kecil dan para budak. Lalu itu ada gambarnya. Ada gambar orang dicambukin ya, budak cetar. Itu yang tengah saya juga kurang paham gambar apa itu. Yang sebelah kiri saya lebih kurang paham lagi itu gambar apa. Tapi intinya ini menggambarkan kehidupan di masa Romawi. Perlu teman-teman ketahui bahwa Seneca hidup di zaman dinasti Julio Claudian. Maksudnya Julio Claudian itu adalah dinasti penguasa keturunan Julius Caesar. Dan itu ada 5. Di komiknya disebut di situ sebenarnya kurang 1, yaitu Augustus. Augustus itu kan anaknya langsung Julius ya. Itu ada Augustus, Tiberius, Claudius, Caligula, dan Nero. Seneca nanti akan menjadi penasehat utama dari Nero ini. Keturunan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Maka kondisi saat itu di masa 5 penguasa ini menakutkan. Semua bisa berubah dalam 24 jam, termasuk untuk orang kaya. Jadi bagaimana caranya hidup bahagia dalam situasi seperti itu? Nah, teman-teman perlu tahu sedikit saja bahwa Romawi itu tidak seperti yang kita kenal sekarang adalah kekaisaran ya, kerajaan bahkan. Bukan. Romawi itu adalah republik demokrasi. Dan dia dibangun mengikuti model polis Yunani, negara kota demokratis Yunani. Maka di Romawi itu posisi antara magistrat itu pemegang jalannya pemerintahan eksekutif, dan senator, legislatif, udah ada pembagian itu. Posisi keduanya setara. Nah, ini baru mulai berubah setelah senatnya sendiri, DPR-nya Romawi waktu itu memutuskan kebijakan politik ekspansif. Maka dimulailah penjajahan ke Afrika, ke Mesir, ke tanah Britania, ke Galia yang sekarang Prancis, dan lain-lain. Sampai muncul akhirnya panglima-panglima perang ini yang nggak mau diatur sama senator gitu ya, membentuk kongsi kekuasaan sendiri yang namanya Triumvirat 3 feodal. Ini dipimpin oleh Julius Caesar. Triumvirat ini mengikuti Caesar, Pompei, dan Crassus. Tiga-tiganya jenderal sebetulnya. Punya pasukan ya. Maka tapi ini nanti Pompei dan Crassus disikat juga sama Julius Caesar. Jadi meskipun awalnya terbentuk Triumvirat, tapi Julius Caesar akhirnya menghabisi kelompoknya sendiri juga supaya dia bisa menjadi penguasa tunggal. Jadi hati-hati dengan prinsip-prinsip politik seperti ini ya. Kita punya pengalaman dari zaman Romawi. Nah, sejak Julius Caesar, setiap magistrat secara informal mendapat sebutan kaisar, Caesar. Padahal sebutan aslinya magistrat. Jadi kalau Seneca mau nyebut Nero, dia memanggilnya bukan kaisar, bukan. Magistrat. Maka sejak penguasa keturunan Julius Caesar berkuasa, kondisi seram. Para senator cenderung menjadi korban yang paling sering. Mereka bisa dari kaya ya, para senator kebanyakan keluarga aristokrat kaya. Mereka bisa mendadak jatuh miskin, diasingkan, dan lebih jelek lagi dibunuh atau dijual sebagai budak dan gladiator. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa masyarakat Romawi itu cenderung permisif. Ya. Permisif maksudnya nggak apa-apa deh, kita berubah jadi bentuk negara yang agak otoriter sedikit, nggak apa-apa deh. Akhirnya kebablasan. Nggak apa-apa deh kita menerima nilai-nilai dari mana gitu, dari Mesir, akhirnya juga kebablasan. Jadi mereka sangat permisif.
Tapi juga mereka orang-orang yang berpikir sangat praktis. Jadi mereka nggak senang dengan teori-teori yang jelimet. Mereka juga orang yang materialistik. Materialistik nanti akan kita lihat lagi maksudnya apa. Dan tentu saja tatanan masyarakatnya feodal aristokratik, ya, kaum bangsawan. Nah, Seneca itu kalau di komiknya ini disebut sebagai orang kaya, tajir melintir. Ini terjemahan Romo Sutio yang saya sendiri kurang paham. Tajir melintir itu gimana gitu kan? Udah tajir melintir. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini kayaknya bahasa sekarang ini. Tapi memang dia kaya raya sekali. Dan dia seorang stoa yang hidup dalam apa yang disebut sebagai paradoks stoa. Nanti akan kita lihat apa sih paradoks stoa itu, bahwa seorang stoa itu bisa memenuhi fungsi sosialnya. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Jadi kalau dia fungsi sosialnya sebagai anak orang kaya, tapi dia mau memenuhi itu, nggak apa-apa, silahkan. Jadi memang dia dari orok kaya, bapaknya tuan tanah lah kalau sekarang ya. Jadi dia punya semua fasilitas terbaik yang bisa diberikan Romawi ke seorang anak ketika itu. Di situ digambarkan stoikisme itu hidup, masuk akal, bermartabat, berkeutamaan. Terus penuh ugahari sambil makan. Nyam-nyam, seruput, glek. Nah, ini silahkan nih teman-teman nanti cari, pesan aja ininya. Filokomik ini sangat menarik buku ini. Dan di situ digambarkan juga bahwa Seneca figur publik, sangat dekat dengan kaisar. Dan dia naik ke tingkat senatorial, jabatannya mulai membuat orang kesal, kayak di komiknya. Orang mulai bergunjing di belakang dia. Asli orang itu bikin bete beneran. Nah, itu ada gambarnya di situ. Tapi karena kaya raya, di komiknya ditulis begitu, Seneca punya waktu untuk filsafat. Jadi penerjemah ini juga orang yang cukup paham dengan bahasa-bahasa kekinian, saya kira. Begitu ya, Romo? Nah, apakah Seneca seperti itu? Apakah dia kaya raya, dia bermewah-mewah, dia memanjakan hidupnya sementara ngomong filsafat? Apakah sederhananya, apakah Seneca seorang hipokrit? Apakah dia seorang munafik? Apakah dia mengkhotbahkan stoikisme di satu sisi dan melakukan lawannya di sisi lain? Kita akan lihat. Ini tadi udah kita lihat dia lahir di keluarga kaya tuan tanah. Lalu mulai belajar filsafat di tahun ke-19 Masehi ya. Bukan abad 19 ya, tahun ke-19 Masehi. Jadi tahun 0 ke tahun 19. Dan dia mengambil kaul ya, atau janji hidup mati sebagai seorang stoa dari salah satu sekte stoikisme di sana. Jadi di zaman itu juga udah ada kaul-kaulan nih Romo. Jadi dia mengambil janji untuk hidup sebagai seorang stoa. Tahun ke-39 dia dilantik menjadi quaestor. Itu eselon 2 lah kalau sekarang. Dan dengan sendirinya masuk ke Senat Romawi. Atau DPR-nya Romawi sekarang ya. Yang menarik juga dia mengalami berbagai macam persekusi juga. Kaisar Claudius itu penggantinya Caligula. Caligula juga terkenal sebagai seorang penguasa lalim yang kerjanya pesta pora, pesta seks, makan, minum, bunuh orang, dan lain-lain. Digantikan oleh Claudius. Dan dia mengasingkan Seneca ke Korsika waktu itu, kepulauan kecil ya. Atas tuduhan selingkuh dengan adiknya Caligula, namanya Agrippina. Nanti Agrippina ini justru menikahi Kaisar Claudius dan menjadi ibunya Nero. Tetapi karena politik tentu saja, ya, maka Seneca diampuni ya oleh Claudius dan balik ke Roma tahun 44. Dan tahun 46 Masehi, dan ini yang menarik juga, ini juga yang salah satu yang membuat saya membaca Seneca waktu kuliah. Seneca mendirikan investment bank pertama di dunia dengan nama juga Seneca. Jadi waktu kuliah saya mendapatkan informasi ini jadi semangat kuliah. Ternyata lulusan filsafat bisa bikin investment bank gitu kan. Pertama di dunia lagi. Lulusan filsafat loh coba. Gitu ya Romo ya. Nah, tapi ini beneran ya teman-teman. Ini jadi investment bank pertama di dunia yang bisa dicatat oleh sejarah itu memang dibikin sama Seneca ini. Dan dia menggelontorkan 10 juta denari untuk pembangunan infrastruktur di Inggris
ketika Romawi menaklukkan Inggris di tahun 44 lewat pembinasaan. 10 juta denari itu berapa? Itu setara dengan 15 triliun lah sekarang. Ya, ini duitnya dari Seneca ini. Dan kemudian karena dia pamornya naik terus kan, tahun 46 sampai tahun 49 dia ditunjuk menjadi magister, seorang guru ya, privat khusus untuk Kaisar Nero yang sebenarnya dia udah jadi magister jauh sebelumnya, tapi ketika Nero usianya 17 atau 18 dia diangkat menjadi kaisar kan karena Claudius dibunuh sama ibunya Nero. Pokoknya ruwet lah. Dan di situ dia menjadi bertanggung jawab atas pendidikan satu-satunya calon penguasa tunggal di seluruh daerah jajahan Romawi. Tahun 54 Seneca menjadi penasihat Nero yang di tahun 54 itu dia diangkat menjadi kaisar di usia 17 tahun. Di sini juga menarik. Seneca memperoleh hibah dari Romawi ya. Dari negara Republik Romawi sebesar 75 juta denari. Itu setara kalau sekarang dengan 120 triliun rupiah. Jadi teman-teman bayangkan, dia mendapat hibah sebesar itu. Inilah enaknya jadi kaum filsuf yang menasehati penguasa. Gitu ya. Sekarang kita anggaran COVID aja 649 triliun. Hampir 700 triliun. Ini Seneca dapat 120 triliun. Nah itu coba bayangkan, kalau tiba-tiba kita ketiban uang sebesar itu gimana coba kan? Bingung gitu. Tapi sekali lagi itu enaknya jadi filsuf. Nah, tahun 59, jadi ini tahun 54 ya. Dan Seneca memang orang kaya dari lahir kaya, tiba-tiba dapat durian rontok karena dekat dengan keluarga kaisar begitu kan. Tapi tahun 59, 60 bintangnya mulai geser, mulai redup. Di situ di tahun itu Nero membunuh ibunya sendiri. Nah, ini jangan kaget, di zaman Romawi bahwa seorang anak membunuh ibu atau bapaknya, bapak membunuh istri atau ibunya itu hal yang biasa di zaman Romawi untuk kalangan feodal. Itu memang degenerate ya, degenerate itu ya, rusak lah begitu akhlaknya. Dan ketika anak didiknya sendiri, sang kaisar Nero yang masih muda membunuh ibunya yang adalah teman dekatnya Seneca, di situ Seneca mulai stres. Dan sebagaimana orang stres, ketika itu dia mulai banyak menulis filsafat. Ada ya, mulai menulis prosa-prosa juga, ada beberapa puisi termasuk drama ya dari Seneca gitu. Itu ketika dia stres tahun 59. Sebelumnya nyari duit. Tahun ke-65 Nero menuduh Seneca terlibat konspirasi ya, yang mau menjatuhkan kaisar, dan Nero itu anak kecil ya, berhadapan dengan seorang Seneca yang pengalaman, disegani di senat. Kalau jalan-jalan Romawi itu dilulukan sama rakyat, Nero takut ke Seneca. Takut untuk membunuh Seneca. Maka Nero meminta Seneca, gini aja deh. Kamu bunuh diri aja, kamu kan Stoa. Seorang Stoa itu kan berani mati, kata Nero. Jadi kamu bunuh diri aja. Seneca melakukan itu karena buat seorang Stoa nggak ada masalah soal hidup atau mati. Dan dia menyayat urat-urat nadinya sambil berendam air hangat. Ini bedanya Seneca sama yang lain. Kalau Epictetus misalnya, Stoa yang budak, mungkin dia akan menyayat urat-urat nadinya sambil berendam air dingin. Tapi Seneca berendam air hangat. Dan itu nanti menjadi lukisan yang terkenal, bagaimana Seneca mati. Jadi memang dari cerita tentang kisah hidup Seneca ini, dia orang yang berada, bahasanya sekarang, sejak lahir, dan menempuh jalan politik. Agak berbeda dengan para filsuf Stoa di zaman itu yang tidak terlalu total masuk ke politik. Seneca berbeda, Seneca total masuk ke politik, dan dia mempraktekkan stoikisme ke dalam cara hidup dia dan bagaimana stoikisme bisa mempengaruhi jalannya kekaisaran. Jadi praktis sebetulnya ketika Seneca duduk sebagai penasehatnya Nero, ketika Nero menjadi kaisar, Seneca adalah orang paling berkuasa di Romawi ketika itu. Dia juga yang mengusulkan beberapa pencatat ya, beberapa ahli mengatakan bahwa Seneca juga yang sebetulnya mengusulkan untuk membangun jalan lintas sepanjang dari Romawi, ibu kotanya Roma, itu terus sampai ke Galia, bahkan sampai ke Inggris.
Dan infrastruktur itu semua dibangun di bawah pengawasan Seneca sebagai penasehat utama kaisar ketika itu, yang didanai oleh bank investasi yang juga dia dirikan gitu. Jadi enak juga jadi Seneca ini. Jadi itu memang berbeda dengan misalnya Epikuros ya. Berbeda juga dengan Aristoteles ya. Kalau Aristoteles itu gurunya Alexander ya, tapi dia tidak terjun langsung ke politik. Mungkin nanti Cicero sebelum Seneca ya. Cicero itu juga seorang senator yang cukup terkenal, tetapi taraf sampai sejauh mana Cicero sungguh-sungguh seorang stoa itu nanti dipertanyakan. Tapi kalau Seneca ini seorang stoa sampai ke tulang sumsum. Sama seperti tadi saya sudah katakan, ada Epictetus dan ada Marcus Aurelius. Triumvirat Stoa ini. Mereka tiga-tiganya adalah seorang stoa sampai ke tulang sumsum. Maka menarik untuk melihat bagaimana sebetulnya stoikisme bisa menawarkan jalan bahagia di tengah situasi ekstrim seperti itu. Bukan dengan menarik diri, tapi justru dengan melibatkan diri di dalam ekstremitas itu. Melibatkan diri di dalam keruwetan itu, keruwetan zaman, tanpa Anda sendiri terpengaruh oleh situasi. Nah, itulah inti dari ajaran Stoa. Nah, program Seneca menuju bahagia itu apa sih sebetulnya? Di sini saya akan jabarkan ke Anda. Yang pertama adalah bahwa setiap orang harus berani menerima semua hal yang tidak tergantung padanya. Menerima dulu saja. Jadi teman-teman, sekarang kan kita bisa bertanya, hal-hal yang tidak tergantung pada saya apa? Seneca menulis hal-hal yang tidak tergantung pada diri kita, misalnya kematian, kekayaan, penderitaan. Ini adalah bentuk-bentuk hal yang tidak tergantung pada kita. Kita tentu saja semua akan mati, itu sudah pasti. Tetapi kapan dan bagaimana kita mati, caranya, harinya, tanggalnya, nggak ada yang tahu. Dan itu bisa datang kapan saja, tidak tergantung kita. Kekayaan, Anda seperti Seneca, bisa kaya mendadak. Tetapi seperti Seneca juga, kekayaan itu bisa lenyap dalam hitungan detik ya, ketika dia diminta bunuh diri. Dan Seneca nggak keberatan juga dengan hal itu. Ya nggak apa-apa deh. Karena apa? Karena kekayaan juga tidak tergantung pada diri kita. Termasuk juga kemiskinan. Apakah ada orang yang bisa memilih saya mau lahir jadi anak orang kaya atau anak orang miskin? Kan nggak bisa. Jadi itu tidak tergantung pada kita. Penderitaan juga tidak tergantung pada kita. Hal-hal ini disebut sebagai fortuna nanti sama Seneca. Kalau fortuna datang, semuanya happy. Kalau fortuna pergi, runtuh semua. Jadi ini harus bisa diterima dulu, hal-hal yang tidak tergantung pada kita. Yang kedua, karena begitu banyak hal yang tidak tergantung pada kita, maka kata Seneca, kendalikan saja hal-hal yang tergantung padamu. Hal-hal yang tergantung pada saya, pada diri kita masing-masing, apa sih? Seneca menyebut pemahaman atau pengertian, emosi, dan logika. Dan bagaimana kita bersikap dan bertindak itu juga tergantung pada kita. Ini saja yang dikendalikan. Itu yang kalau kita bisa mengendalikan itu yang disebut sebagai virtus atau keutamaan. Lalu Stoikisme, terus cuman gitu aja? Iya, cuman gitu aja. Stoikisme akan nanti menekankan pada latihan. Pada apa yang disebut sebagai exercise, askesis, ya, untuk bisa memilah mana yang nomor 1 dan mana yang nomor 2. Sesederhana itu, teman-teman sekalian. Maka komik ini bagus ya, filokomik, karena di situ langsung dikasih lihat, Seneca ngajar nih, langsung memberikan kuliah-kuliah Stoa ke seorang sahabat, orang kaya yang bernama Lucilius Buletus ya namanya. Ya. Ini saya tadinya mikir, siapa sih Lucilius Buletus? Memang ada Lucilius di karya-karya Seneca, tapi nggak ada Buletus. Jadi itu dari Romo Setio, karena orangnya bulet, gemuk gitu. Jadi ternyata sang filsuf kita ini, Dr. Astio Wibowo, penuh selera humor juga. Pelajaran pertama, kata komiknya, aku tidak wajib melawan apa-apa yang di luar kendaliku. Karena terhadapnya, aku tidak bisa apa-apa.
kecelakaan, nasib buruk, kehancuran, sakit, komplotan. Jadi ya sudah, terima saja bahwa itu terjadi. Ini betul. Memang seperti inilah Stoa, menerima dulu. Tetapi kalau nanti hal-hal tersebut, misalnya kehancuran, sakit, komplotan, dia mempengaruhi emosi kita, kita menjadi di situ disebut takut pada kematian, cinta pada harta, dendam kesumat, sedih, dan lain-lain, di situ Anda bukan seorang stoik. Jadi, seorang stoa itu menahan dan mengendalikan nafsu atau emosinya. Emosi itu apa? Di komiknya juga bagus, ada penjelasannya. Segala rasa yang sangat kuat, yang kadang menguasai kita, mengalahkan kehendak dan melemahkan daya untuk menilai dengan tepat. Pelajaran kedua, di komiknya juga ada. Dalam segala situasi, belajarlah mengendalikan nafsu atau emosi dan mencabutnya. Nah, mencabutnya. Sebetulnya nanti Seneca bahasanya tidak mencabut, tapi lebih ke menetralisir. Menetralisir dorongan-dorongan itu ya. Terus si Seneca ini di komiknya mempelajari Lucilius Buletus. Begini Buletus katanya, aku sudah minta empu pematung menatah tiap emosi nafsu yang sudah kucabut. Nah, terus si Buletus lihat, kayak gimana sih? Loh, ternyata patungnya sama semua. Takut mati, mukanya Seneca begitu, marah begitu, kasihan sama aja, nafsu seks juga sama aja. Si Buletus bingung, ini gimana ini Seneca? Kok patungmu sama semua? Loh kan saya stoa. Emosi sudah dicabut. Jadi patungnya juga harus sama semua ekspresinya. Gitu. Gitu ya Romo ya. Ini lucu komiknya. Jadi silakan teman-teman baca ini. Saya sendiri baca ini ketawa nih. Si Buletus kaget. Dan ini betul ya. Jadi kaum Stoa itu membedakan antara sensasi dan emosi. Nah, ini juga teman-teman mulai bisa memikirkan ya untuk diri masing-masing. Oh, beda ya gitu. Antara sensasi dan emosi. Jadi sensasi itu menurut kaum Stoa adalah hal-hal yang terindra saja ya. Aistesis. Kalau emosi lain lagi. Kita lihat dulu sensasi apa sih? Sensasi menurut Seneca dan kaum Stoa itu adalah hal-hal yang tidak terhindarkan. Jadi kalau Anda dicubit sama teman sebelah, tentu saja Anda merasa senyut-senyut. Kalau Anda naik Gunung Gede Pangrango sampai di tengah di alun-alun Surya Kencana pasti Anda menggigil. Wong dingin. Kalau Anda lapar, Anda mulai merasa macam-macam. Kalau Anda dikagetin, ya Anda pasti kaget, melotot. Anda melihat suatu objek menarik itu bisa apa aja ya? Bisa pesawat, bisa orang lain, bisa hal-hal yang mau difoto. Anda matanya melotot mengikuti objek tersebut. Itu yang disebut sensasi yang bersifat alamiah. Makanya Seneca ngasih contoh, nanti ada seorang Stoa ya, saya lupa namanya, di suratnya ada di karya Seneca, dia naik kapal lalu tiba-tiba muncul badai, dan kapalnya terombang-ambing kayak mau ambruk. Di situ si filsuf Stoa, apakah fotonya kayak mukanya kayak patungnya Seneca tadi nggak ada ekspresi? Tidak. Dia di awal ketika badai datang menggoncangkan kapal, dia mukanya pucat juga. Kenapa? Ya karena itu alamiah. Sama seperti misalnya kan nggak semua orang bisa naik kapal. Kita naik kapal tiba-tiba merasa mual mau muntah gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu alamiah. Tetapi apa yang terjadi setelahnya itu yang penting. Bukan sensasinya. Tapi apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi setelahnya itu apa? Gitu. Itulah yang disebut emosi. Jadi sensasi yang alamiah itu membawa kita kepada impuls-impuls yang menggerakkan, namanya juga impuls ya. Impuls itu membuat kita mau melakukan A, B, C, D. Nah ini yang disebut Seneca hal-hal yang berada di dalam kuasa diri kita. Contohnya ngomel, marah-marah, sakit hati, rakus, terobsesi. Ada orang terobsesi kurus ya kan. Sedih dan happy, gairah-gairah. Gairah seks, gairah cari uang, dan lain-lain. Perasaan cemas dan takut. Ini semua adalah impuls yang muncul setelah sensasi menabrak kita.
Ini yang bisa kita kendalikan. Yang kedua ini, impuls dan emosi ini yang berada di dalam kendali kita. Nah, beda antara seorang stoa dan yang bukan adalah dia mampu menetralkan sensasi. Jadi di sini saya mau membantu teman-teman juga yang nanti baca komiknya, bahwa untuk Seneca, begitu ya Romo ya, bahasanya sebetulnya menetralkan, karena itu nggak mungkin dihapus, nggak mungkin dihilangkan, tapi bisa dinetralisir. Dia mampu menetralisir sensasi-sensasi yang masuk dan mengendalikan serta mengalihkan emosi dan impuls-impulsnya. Nah, untuk kaum Stoa, kemudinya, pengendalinya disebut sebagai hegemonikon. Ini memang mirip-mirip dengan istilah modern hegemoni, tapi tentu saja di zaman Stoa tidak ada kaitannya dengan filsafat politik ya. Kata hegemoni atau hegemonikon di sini semata-mata berarti bahwa dia menjadi kapasitas pengendali, kapasitas pengkomando diri Anda sendiri, begitu. Seneca juga, dan di sini yang menarik, ini yang membedakan dia dari para filsuf Stoa Yunani misalnya, dia menyebut hegemonikon ini sebagai voluntas. Kita tahu voluntas itu voluntary ya. Voluntas itu berarti kita sekarang pahamnya kehendak. Tetapi untuk Seneca dipahami sebagai hegemonikon ini, voluntas. Hegemonikon itu isinya, atau voluntas itu isinya 2/3 logika, sisanya berarti berapa tuh? 1/3 kehendak bebas. Jadi selain pemikiran, kehendak bebas ada di situ. Saya kurang paham apakah dalam stoikisme sebelumnya, kehendak bebas ini mendapat peranan penting atau tidak. Tetapi di Seneca, termasuk juga banyak Aalong ya, salah seorang penafsir mazhab Stoa, mengatakan bahwa penekanan pada kehendak bebas ini, itu memang spesifik sekali muncul di Seneca, dan dia memang secara sengaja menurut Aalong menggunakan kata voluntas. Dan ini juga ada bahayanya, karena terkesan seolah-olah menjadi voluntaristik gitu ya. Padahal maksudnya ada logika rasional juga di situ. Nah, yang dimaksud dengan pengalihan emosi tadi ya, yang dilakukan oleh si voluntas kehendak oleh hegemonikon itu umpama air, teman-teman ya. Air itu datang deras sekali dari gunung ya, masuk ke pemukiman-pemukiman itu bisa dikendalikan, bisa dialihkan, konversio dialihkan dengan cara apa? Dengan cara membangun bendungan, membangun sodetan, membangun kali irigasi, kan gitu. Nah, inilah fungsi hegemonikon. Dia mengalihkan, dia harus tahu itu arus deras kira-kira bulan apa datangnya, pada kondisi apa dia datang, dan harus bangun bendungannya, harus bangun irigasinya, harus bangun sodetannya. Kalau nggak ada kayak begitu, ya terjadilah banjir bandang. Seperti terjadi akhir-akhir ini. Dan nanti akan terjadi lagi. Maka di buku komik filosofis ini ada yang disebut tabel penggantian emosi atau nafsu. Ini bagus ya, karena di sini langsung kita diperlihatkan dengan bagaimana sih mengalihkan itu. Ya. Dan dia bilang dia lagi ngajarin si Buletus, Seneca. Begini loh Buletus, itu yang kiri rasa nikmat. Rasa nikmat dikonversi, dialihkan, digantikan dengan rasa gembira. Gitu. Rasa kasihan jadi welas asih. Anda tadinya merasa takut, Anda belajar Stoa, belajar mengalihkan, menetralisir. Rasa takut itu berubah jadi waspada. Lalu Anda sering merasa sedih karena berbagai macam hal. Anda sering merasa sedih, lalu dialihkan, nangis sedikit nggak apa-apa kok. Ini dari mana ini? Tapi ya udah nggak apa-apa, ini namanya juga komik gitu ya. Jadi ini lucu ya teman-teman. Maksudnya memang ada konversio atau pengalihan seperti ini. Tapi kalau Anda terbenam di dalam yang sebelah kiri itu, di situ Anda kalah. Di situ Anda tidak membuat hegemonikon Anda berfungsi sesuai fungsinya gitu.
Saya mau membahas singkat saja, mengapa sih tadi dengar ya, hegemonikon itu 2/3 logika rasional, 1/3 kehendak bebas, voluntas. Ya. Kenapa rasio dan rasionalitas penting untuk kaum Stoa? Yang pertama, rasio itu teman-teman, itu sama seperti keutamaan, virtues. Ya. Untuk semua Stoa saja, kalau ini nggak ada pengecualian, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, semuanya sama. Ya. Rasio dan keutamaan itu all encompassing. All encompassing maksudnya dia melingkupi segala-galanya. Dan alam semesta ini bagi kaum Stoa rasional. Dia bisa dijelaskan. Punya alasan adanya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa kaum Stoa ini menganut monisme. Apa itu monisme? Monisme berarti seluruh alam semesta yang di bumi dan yang di planet lain-lain itu adalah satu. Tidak ada alam ghaib, alam gaib, ya. Tidak ada alam akhirat dan lain-lain. Monisme semuanya jadi satu, tumplek di satu alam yang sama. Lalu kaum Stoa itu juga materialistik. Materialistik dalam pengertian yang dianggap ada adalah materi. Materi itu ya materi ya, bukan ide, bukan apa yang melayang-layang, bukan materi. Jadi yang ada adalah realitas material. Contoh, tidak ada jiwa di api pencucian misalnya, tidak ada surga neraka, tidak ada alam baka, semuanya material saja. Dan kaum Stoa juga tidak mengenal dualisme tubuh jiwa. Jadi untuk mereka badan kita ini material ya. Nanti kalau meninggal jadi kompos gitu ya, terurai. Jiwa juga begitu, material. Jadi tidak menganut dualisme itu. Itu nanti datang setelah masuk ke Kristenan. Tetapi di masa Stoa ini, khususnya Seneca, nggak ada seperti itu. Dan ini tolong diingat ya, semacam konteks pemikiran yang melatar belakangi Stoikisme. Yang juga menarik itu suara atau bunyi-bunyian itu juga material. Jadi kalau Anda ngomong atau Anda dengar orang lain ngomong, itu ada materi yang keluar ya, dan dia menimbulkan tumbukan, tabrak gitu, tabrak jiwa Anda, lalu itu memberikan goresan pada jiwa yang juga material. Ini menarik ini karena nanti Stoa juga banyak membicarakan soal bahasa misalnya. Maka muncul emosi seperti dendam, sakit hati, happy yang sampai meluap-luap. Ini juga efek dari materialitas tersebut. Nah, askesis, latihan Stoa, itu adalah membedakan, sederhana sekali. Kalau Anda mau, apa sih latihan Stoa? Bedakan. Mana yang termasuk muatan nilai, dan mana yang fakta. Jadi yang pertama Anda membedakan mana yang tidak tergantung pada diri Anda, dan mana yang tergantung pada diri Anda. Setelah Anda bisa memilah itu dalam hidup sehari-hari yang Anda jumpai, Anda memilah mana yang merupakan muatan nilai dan mana yang fakta. Contoh, Anda lagi naik motor atau naik mobil, lagi dengerin kuliah filsafat ya kan? Mungkin di jalan. Tiba-tiba motor atau mobil sebelah buka jendela, teriak, "Bego lu, dasar supir haram jadah." Gitu. Sambil teriak. Wah, Anda kan kaget kan? Waduh. Reaksinya apa? Kita memalingkan muka. Namanya orang teriak, tadi sudah dikatakan, itu wajar kalau ada yang teriak, kita memalingkan muka, kan, melihat itu apa sih? Gitu. Tetapi kalau Anda marah, itu berarti Anda tidak bisa memilah mana nilai, mana fakta. Yang disebut muatan nilai itu dia menghina harga diri Anda. Dia ngajak berantem. Dia nginjek-nginjek martabat Anda dan keluarga, sampai jauh ya, dibawa kemana-mana ya, sampai keluarga segala. Padahal itu cuma di jalan aja. Faktanya adalah seseorang tak dikenal yang kebetulan lewat di sebelah, ketika Anda sedang mendengarkan kuliah filsafat, tahu-tahu meneriakkan kata yang tidak relevan. Sesederhana itu. Itu faktanya. Jadi kenapa Anda harus marah? Contoh kedua, tiba-tiba orang terdekat saya, keluarga, sahabat, atau saya sendiri didiagnosis penyakit mematikan. Penyakit mematikan, COVID itu nggak mematikan sebetulnya ya. Penyakit mematikan ada kanker, ada gagal ginjal dan lain-lain, terus dia ketemu COVID jadi mematikan 2 kali lipat.
Jadi seseorang didiagnosa menderita penyakit mematikan. Muatan nilainya adalah Anda sedih karena akan segera ditinggal pergi, terisak-isak, terseduh-seduh, karena ada memori dan kedekatan ya, personal, juga berpikir bahwa, aduh nanti dia, atau saya, kalau yang didiagnosis saya nanti menderita dulu sebelum mati gitu kan. Itu nilai ada di situ. Maka kenapa Anda harus sedih? Bedakan antara nilai dan fakta. Faktanya adalah semua yang lahir dan tumbuh pasti mati. Kebetulan yang divonis itu orang yang dekat dengan saya atau saya sendiri. Kebetulan saya lahir sebagai anggota keluarga tertentu. Saya, dia, atau siapa saja di muka bumi ini bisa mati karena penyakit apa saja dan kapan saja. Itu faktanya kan. Maka lebih baik daripada terseduh-seduh, frustrasi, stres, mengurung diri di kamar dan lain-lain, lebih baik Anda mulai mengurus persiapan pemakaman. Uruslah warisan-warisan, dan apa yang bisa dilakukan setelahnya? Logik, ya, rasional saja. Nggak perlu emosional dengan muatan nilai. Jadi bedakan antara nilai dan fakta. Contohnya begitu ya teman-teman. Yang menarik adalah ini semacam proto-modern ya. Ada pembedaan antara nilai dan fakta yang nanti secara sistematis baru muncul di zaman modern. Tetapi di tulisan-tulisan stoikisme, hal ini sebetulnya sudah sangat diangkat. Jadi banyak penafsir juga yang menyebut stoikisme ini proto-scientific, semacam proto-modern gitu, karena dia menekankan pembedaan antara nilai dan fakta. Jadi udahlah kita melekat saja pada fakta yang ada. Ini menarik, nanti bisa dibahas sambil diskusi. Ini contohnya, ya di komiknya ada. Tiba-tiba Seneca lagi pidato gitu ya, dengan hebatnya tiba-tiba ada seorang anak lewat, itu badut tua botak lagi niru siapa sih? Tapi karena dia seorang stoa, dia cool, ya. Mukanya nggak ada ekspresi. Di dalam hati dia ngomong, dasar anak haram jadah. Ini bukan saya ngomong, ini komiknya ya. Ini bagus ini komik ini. Lalu Seneca, wah habis pidato aku nginjek tai anjing. Kesel banget deh. Marah, mukanya sama tapi. Setelah rasa marah ku tekan, ku netralkan, ku bersihkan kaki itu ke keset tetangga yang nyebelin. Nah, itu contoh pengalihan. Enggak, bukan begitu ya teman-teman ya. Ini komiknya soalnya, ini kan lucu-lucuan aja. Tapi maksudnya itu ada pengalihan seperti itu. Nah, ini kalau mau dibedah begitu ya. Tahapan-tahapan latihan pengenalan diri atau latihan pengenalan kuasa diri adalah kita membedakan efek yang datang, yang terindra, yang terpersepsi. Ini alamiah ini. Dia menimbulkan sensasi-sensasi ya. Ini alamiah. Lalu dia mulai menggerakkan kita. Rasa dingin menggerakkan kita, rasa lapar menggerakkan kita, rasa marah menggerakkan kita. Itu yang disebut sebagai impetus. Ada emosi, ada impuls. Nah, di sini masuk ke bagian hegemonikon nih. Ketika Anda mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak gitu di dalam, di situ hegemonikon masuk. Di situ masuk ke apa yang disebut sebagai adsensu, nalar pertimbangan. Jadi di situ Anda yang memutuskan apakah sebuah impuls akan membuat Anda cool atau membuat Anda biayaan apa? Atau membuat Anda panik gitu ya, atau terpengaruh emosinya, atau Anda cool aja gitu. Itu Anda yang menentukan. Maka di sini adsensu ini sudah masuk ke kapasitas hegemonikon. Maka kalau Anda nanti marah, Anda nanti meluap-luap, happy-nya gitu ya, lupa pakai masker, jalan kemana-mana, meluap-luap karena misalnya baru tes, ternyata negatif, COVID ya maksudnya, meluap-luap, udah negatif kemana-mana, lupa pakai masker, gitu kan? Itu berarti hegemonikon Anda jalannya baru sedikit. Harusnya di situ nalar pertimbangan jalan terus. Nah, kalau Anda membiarkan kalah dengan impuls-impuls tersebut, di situ oleh Seneca disebut Anda masuk ke keburukan, vices. Tetapi kalau Anda berhasil menjaga diri Anda cool, tetap tegak gitu, tetap bisa memilah mana yang betul-betul harus diikuti dan mana yang tidak. Di situ Anda membuat
kehendak bebas Anda berfungsi. Anda berkehendak bebas untuk tidak terpengaruh oleh situasi misalnya. Maka di situ Anda masuk ke keutamaan. Itu urutan-urutannya. Nah, ini ada komik juga, saya kasih lihat sedikit aja. Anda bisa latihan, mencobai diri loh, bayangin. Kalau Anda udah merasa kuat, silahkan cobai diri Anda. Dengan emosi dan nafsu. Dan sukses mengontrolnya. Demi Juno. Latihan ini mengerikan tapi asik banget, kata Seneca. Pes, kakinya nginjek apa ini, bara api ya kan. Melihat hal-hal yang indah dan lain-lain gitu. Wah, terjun dari jembatan, bayangin. Tes, apakah udah stoik belum? Terjun dari jembatan atau dari tebing Batu Karas, Pangandaran. Lalu ada juga Seneca untuk hidup sehari-hari ya, ini juga menarik. Nanti silahkan dibeli komiknya, dibaca. Kurang lebihnya sama. Tapi beberapa catatan terakhir saja. Itu inti-intinya tadi. Tapi saya mau memberi beberapa catatan terakhir tentang dunia sosial. Ini yang khas dari stoikisme ya. Dan Seneca juga. Bahwa kan tadi teman-teman lihat bahwa segala yang di luar kendali diri kita itu tidak perlu kita pusingkan. Maka untuk kaum Stoa, segala hal yang di luar kuasa atau kendali diri kita sifatnya netral. Tidak baik, tapi juga tidak buruk. Karena bagi kaum Stoa, baik buruk itu baru memiliki relevansi setelah melalui persetujuan nalar kita. Melalui persetujuan kehendak bebas kita. Baru dia menjadi baik atau buruk. Tapi sebelum itu netral dia. Nggak baik, tapi juga nggak buruk. Dunia sosial, yang dimaksud dunia sosial apa sih? Keluarga, kedudukan, kekayaan, kemiskinan, dan sejenisnya netral. Jadi kaum Stoa nggak peduli, Anda datang dari keluarga yang sangat miskin, atau Anda datang seperti Seneca dari keluarga yang kaya, nggak peduli, nggak ada urusannya. Itu netral kok. Baik kekayaan maupun kemiskinan pada dirinya netral. Maka ada yang disebut dalam stoikisme sebagai katekonta. Katekonta maksudnya begini, terhadap hal-hal yang netral itu, dunia sosial, kalau Anda mau jadi filsuf, kalau Anda mau jadi ASN di bidang pemerintahan, atau Anda mau jadi pertapa begitu ya, itu kan terkait dengan dunia sosial. Itu dijalani bagus-bagus saja. Tapi kalaupun Anda tidak mau menjalani itu, nggak apa-apa juga. Kalau Anda memutuskan mau meneruskan bisnis keluarga Anda, silahkan. Dijalani bagus-bagus saja. Enggak juga nggak apa-apa. Itu menurut kaum Stoa. Maka ini menjadi penjelasan kenapa banyak sekali mazhab para pemikir dari mazhab Stoa yang terjun atau yang terlibat langsung di politik. Tadi kita udah lihat Seneca, ada Cicero, ada Marcus Aurelius sendiri, bahkan seorang kaisar yang memutuskan untuk masuk ke kategori proper action ini, katekonta ini. Jadi mereka memutuskan untuk menjalani peran sosialnya, dan begitu dijalankan ya itu harus dijalankan dengan cara yang sestoik mungkin, dengan cara yang sesempurna mungkin. Tapi nggak dijalankan juga nggak apa-apa. Ini yang menarik ya. Lalu yang terakhir tentang kematian. Kalau nggak salah, ada buku tentang kematian yang saya sendiri pernah dimintai tolong oleh Perpustakaan Populer Gramedia untuk menjadi pembaca. Ya. Judulnya How to Die. Bagaimana, itu terjemahannya apa sih? Bagaimana mati atau meninggal? Ya pokoknya How to Die. Bagaimana itu mati? Gitu. Ini diambil dari excerpt ya, banyak cuplikan-cuplikan dari buku Seneca seperti ini, yang kemudian dibukukan dan diterjemahkan oleh KPG. Jadi ini bisa juga nih nanti ditanya ke KPG, pesan ya. Itu buku How to Die yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia udah terbit atau belum gitu. Itu tentang Seneca, ya. Itu juga bagus. Di buku itu Seneca dan kaum Stoa pada umumnya tidak pernah menganjurkan bunuh diri. Kematian
Karena tadi kan kita lihat ya, tolong teman-teman ingat, kematian itu sama seperti kelahiran, sama seperti kekayaan dan kemiskinan, bersifat netral. Dia tidak baik, tetapi juga tidak buruk. Tetapi, nah ini ada catatannya. Jika kematian menjadi jalan terakhir yang niscaya, yang tidak bisa tidak harus Anda lalui, maka hal itu layak dilakukan dengan sikap stoa yang sempurna. Sikap stoa yang sempurna maksudnya ya Anda kalau nanti tiba-tiba mau ternyata didiagnosis akan meninggal karena penyakit panu begitu ya, gatal-gatal begitu, jangan nanti mau meninggal teriak-teriak, bikin susah semua orang dan lain-lain, jangan, Anda cool aja gitu. Nah, maka bagi kaum stoa, kematian atau memilih kematian, nah ini, memilih kematian itu menjadi kator tomata, right action untuk menjaga tegaknya keutamaan dan menghindari keburukan yang lebih gawat. Kenapa ada ajaran atau klausul seperti ini di stoikisme? Karena sekali lagi teman-teman, seperti Seneca ini, hidup, jangan lupa yang di awal ya, hidup mereka bisa jungkir balik hanya dalam hitungan detik. Semua nasib itu bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Nah, dalam keadaan seperti itu, dengan berbagai macam ekstremitas, misalnya seorang penguasa marah ke Anda lalu bilang, kalau Anda tidak bunuh diri, istri dan keluarga Anda yang akan dilempar ke arena gladiator, dimakan singa, atau dijual sebagai budak belian ke Mesir misalnya. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang ekstrim seperti itu, seringkali disebut oleh Seneca yang saya kutip di sini, kematian menjadi jalan terakhir. Nah, saya pikir bahkan kita di era pandemi ini kan tidak mengalami ekstremitas seperti itu ya. Jadi di sini memang sebuah pengecualian saja. Nah, ini ada hari-hari terakhir Seneca di komiknya. Nih, kuciprati kalian semua keutamaan, ku tres, blep, darahnya muncrat. Ya. Dia pergi persis seperti yang dikehendaki, yaitu sebagai manusia utama. Jadi Seneca itu, kalau menurut catatan ya, Roma ya, jadi dia setelah diminta Nero untuk mengakhiri hidupnya, karena Nero sebetulnya nggak berani sama dia, akhirnya ya udahlah, dia tenang aja, dia bahkan sempat minum wine dan diskusi filsafat dulu sama teman-temannya. Lalu mirip seperti Socrates mungkin ya. Jadi dia menyiapkan dulu air hangat gitu, dan dia berendam di situ sambil kemudian menyayat urat-urat nadi utamanya, dan sambil berendam dia sambil kayak tidur gitu ya, terus mati. Nah, di komiknya menarik ini. Begitu dia udah mau mati, para senator yang tadinya menonton bilang begini, "Ade, mengecewakan. Dia nggak menjerit-jerit kesakitan. Nggak menarik, pulang yuk." Nah, ini ternyata ya dia stoa ya kan, dia cool aja gitu. Ternyata setelah orang pada pergi, dia teriak, "Empu, cepetan, jangan kehilangan momen. Dalam beberapa detik lagi kemenangan ultima atas kematian segera memancar dari wajahku." Wah, ternyata udah mau mati masih narsis juga ini kan Seneca. Akhirnya dipatung gitu. Tapi ini komiknya gitu ya. Tapi dia memang akhirnya mati dengan cara seperti itu. Dan kalau teman-teman tanya, terus gimana itu investment banknya dan lain-lain? Nggak tahu. Ya udah hilang gitu kan. Nah, itu namanya di zaman Romawi, di zaman Stoa, nasib bisa berubah dalam sepersekian detik itu ya seperti ini. Dengan itu saya menutup uraian saya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi teman-teman silahkan untuk bertanya lewat secara online. Terima kasih, selamat malam.
Presentasinya tadi bagus sekali. Jadi kita tadi belajar mengenai Seneca yang riwayat hidupnya saya kira ini ya cukup warna-warni ya dibandingkan dengan para filsuf lainnya. Orang yang bikin bank ya, kaya raya. Dia imigran ya, imigran lalu menjadi senator, lalu dibuang, dipanggil lagi ke istana dan menjadi orang yang sangat berkuasa karena menjadi tutor ya, menjadi magister untuk kaisar muda bernama Nero, tapi kemudian disuruh bunuh diri oleh muridnya sendiri ya. Jadi apa yang dialami oleh Seneca tentu jauh lebih hebat daripada isu-isu sirik ya yang dibuat oleh Butejo begitu ya, dari rumor-rumor begitu ya. Saya kira apa yang dialami Seneca itu jauh lebih luar biasa daripada sekedar gosip dari WA, dari internet begitu ya. Dan Seneca mampu menghadapi itu dan bahkan membuat refleksi-refleksi begitu ya tentang bagaimana menghadapi. Tadi Ito sudah menjelaskan dengan baik mengenai bahwa seorang stoa itu mesti membedakan dua hal, apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Dan dalam proses pembedaan itu supaya clear begitu ya, fakta dan nilai yang kita cantolkan pada fakta itu juga harus dibedakan. Nah sekarang sampai kurang lebih jam 9 ya, teman-teman pasti sudah ada banyak pertanyaan, silahkan menuliskannya, nanti sama admin akan disampaikan kepada saya, moderator, dan nanti akan saya sampaikan kepada Ito untuk mengklarifikasi atau untuk menambah jelas atau mungkin mendebat juga ya, silahkan ya. Jadi ini adalah forum kita bersama-sama belajar filsafat ya. Jadi sebelum kita menanyakan pertanyaan Tok, itu kan Seneca itu kan politik ya. Nah kamu juga sekarang masuk di politik, di pemerintahan begitu. Tapi kan harus dikatakan bahwa Seneca gagal ya. Gagal ya. Nah muridnya yang dia didik malah menyuruhnya bunuh diri. Itu kan artinya kan bagaimana kamu mau mempengaruhi bahwa seorang pemimpin penguasa itu harus berjuang untuk common good ya, berjuang untuk rakyat ya. Kalau kamu sendiri ternyata tidak bisa ya mempengaruhi itu. Jadi gimana sih sebetulnya memandang politik itu dalam stoa atau stoikisme dan penghayatan seorang stoik dalam berpolitik itu harus seperti apa? Ini pertanyaan yang kayaknya agak personal ini dari moderator, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi menarik, makasih Romo. Jadi saya pikir saya juga mencari tentang, banyak baca tentang hal-hal tersebut. Ini gimana ini? Karena Seneca kan seperti yang Romo bilang, sebetulnya terhitung gagal ya. Tetapi rupanya begini, paling tidak menurut penafsiran saya. Jadi persis karena dia seorang stoa, apa yang terjadi dengan Nero dan efek-efeknya, meskipun sudah ditutori sama dia, meskipun sudah diajarkan sama dia, itu kan di luar dia. Apa yang terjadi dengan orang lain itu kan di luar area kepentingan seorang stoa. Tetapi apa yang di dalam area kepentingan, apa yang di dalam area kendali diri seorang stoa itu, dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Maka misalnya itu ada joke-nya itu bahwa dia saking capeknya ngajari Nero, yang nggak ngerti-ngerti juga, dia sampai frustrasi sendiri. Ini bocah ini gimana sih? Gitu. Udah diajarin sedemikian rupa, tapi ya udah. Maka ketika Nero dilantik menjadi kaisar, sebetulnya kan di situ Seneca praktis menjadi penguasa nomor 1 di Roma. Karena Nero yang usianya baru 17 tahun ketika itu kan praktis nggak ngerti apa-apa. Nah ketika dia untuk waktu singkat mungkin 2-4 tahun punya wewenang untuk wewenang kebijakan politik Roma, dia memang melakukan hal yang terbaik betul. Tadi saya sebut misalnya sekarang Romawi terkenal dengan infrastrukturnya yang di mana-mana kan. Via Appia itu. Via Appia di mana-mana ada peninggalan Romawi. Itu besar-besarannya itu memang dari masa Nero, terus sempat berhenti sebentar Marcus Aurelius, lalu sebelum Marcus Aurelius Kaisar Hadrian gitu ya. Tetapi zamannya Nero dan Seneca ini memang terkenal kayak Jokowi lah. Pembangunan infrastruktur tuh pesat dan bagus gitu. Dan Seneca tidak mengambil keuntungan ya waktu itu ya. Kurang lebih. Kayak ya pastinya tidak gitu pastinya tidak, tapi ya bagaimana tahunya itu. Maksudnya kan Seneca bilang kalau kekayaan jatuh kepada Anda,
ya gimana dalam surat dia ke Lucilius gitu ya terserah kamu apakan dengan kekayaan itu. Ya. Mau dibuang semua dikasih ke orang miskin juga nggak apa-apa begitu kan. Tapi tentu saja pengertian korupsi dalam pengertian kita sekarang kan zaman itu belum ada. Ya. Artinya memang dia seperti yang tadi saya bilang emang ketiban durian rontok juga gitu. Bahkan dia dari lahir juga udah bapaknya kaya, tuan tanah, dan dia Dewi Fortuna melirik dia menjadi kaya, tapi dalam sekejap berubah. Baik, ada peserta yang ada di sini, Ayu Utami, yang ingin bertanya. Silakan Ayu. Terima kasih, saya sebetulnya agak tertarik karena itu mungkin berapa puluh persen presentasinya ngomongin duit dulu ya. Oh enggak. Kenapa nih? Sekarang ngomongnya kekayaan dulu. Tapi itu bisa dijawab dulu. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi mungkin dua aja, satu aja. Tapi juga ini ada satu ilustrasi sedikit aja. Yang saya tahu dari bacaan itu kalau orang mau matinya karena kehabisan darah itu dia merasa dingin badannya. Darahnya makin habis dia makin kedinginan. Nah ini ada hubungannya dengan dia pilih air hangat. Siapa tuh ada mati kehabisan darah, makanya air hangat. Tapi pertanyaan yang lebih penting, saya sedang membaca kembali Ki Hajar Dewantara. Dan ada beberapa artikel dari Ki Hajar Dewantara di mana dia mengkategorikan beberapa aliran pemikiran atau aliran filsafat, dan Stoa itu dianggap sebagai aliran pemikiran yang apatis. Jadi mungkin di masa Ki Hajar Dewantara itu tidak menarik untuk pergerakan. Dan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dikomentarin nanti apakah untuk kita sekarang dia lebih menarik untuk suatu filsafat personal. Nah, tapi saya juga pengen bertanya, kira-kira kapan sih Stoa itu dimaknai sebagai suatu aliran filsafat yang apatis? Karena itu dikutip, saya kira Ki Hajar Dewantara tidak menyimpulkannya sendiri, pasti mengutip dari satu sumber. Itu pertanyaannya. Silakan itu langsung ditanggapi. Kamu mau jawab juga nggak apa-apa. Yang pertama soal air hangat, ya bisa jadi begitu gitu. Tapi kan untuk seorang Stoa sebetulnya nggak penting mau dia mati di air hangat, mau mati di comberan, mau mati di pinggir jalan. Buat seorang Stoa kan sebetulnya nggak penting. Jadi dia akan sama meskipun dia di air hangat, di air dingin, di pinggir jalan, di puncak gunung, di mana ya begitu matinya. Jadi dan terlebih lagi referensi tentang air hangat kita nggak tahu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menarik tentang Ki Hajar Dewantara, dan betul memang bahwa Stoikisme itu apatis dalam pengertian apatos. Apatos artinya patos itu apa ya? Passion, nafsu ya, emosi itu patos. Terhadap patos itu dia dia tidak terpengaruh. Bukan anti tapi nggak ada efeknya begitu. Maka kalau Ki Hajar Dewantara, dan ini makasih Mbak Ayu, menarik juga bahwa Ki Hajar Dewantara bahkan sudah menyebut Stoa dan Stoikisme. Itu sangat menarik, dan dia menyebut Stoikisme sebagai aliran filsafat apatis, dan memang seperti itu karena hampir seluruh upaya filsafat Stoikisme kan menetralisir dan mengendalikan patos. Dalam pengertian itulah dia apatis, bahwa Stoikisme berusaha untuk menetralisir dan mengendalikan patos, ya, mengendalikan emosi-emosi, nafsu bergejolak dan lain-lain. Itu yang pertama soal apatis, benar. Tapi yang kedua, tadi ada dari Mbak Ayu bahwa kemudian itu menjadi kurang menarik untuk dijadikan sebagai filsafat pergerakan. Dalam pengertian ideologi tentu saja ya dia menjadi tidak menarik ya kalau kita bandingkan dengan ideologi modern seperti Marxisme, Leninisme, liberalisme dan lain-lain. Tetapi sebagai sebuah prinsip pergerakan juga, bahwa kita apatos terhadap iming-iming uang, terhadap upaya orang menyuap kita kalau Anda ada di jabatan publik, atau kalau Anda seorang apa saja dalam kehidupan Anda, kita berusaha apatos ya. Jadi tidak terpengaruh bahkan dengan orang-orang dekat gitu. Dalam hal ini dia justru bisa menjadi sebuah filsafat pergerakan ya, dalam tanda kutip. Karena seperti tadi sudah kita lihat, kaum Stoa ini adalah mazhab klasik yang mungkin pemikirnya paling banyak kecemplung di politik gitu.
Dalam hal itu bukan tanpa sebab mereka menggunakan stoikisme. Dalam arti itu para stoa yang terlibat politik betul-betul memakai stoikisme. Begitu. Ya sedikit tambahan, Ayu. Jadi satu teman dari Ki Hajar Dewantara itu bernama Ki Ageng Surya Mentaram ya. Dan sebetulnya ajaran-ajaran yang dibawa Ki Ageng Surya Mentaram itu di Taman Siswa itu sangat dekat gitu ya dengan stoikisme ya. Membedakan antara apa yang mengenai diri saya dan bagaimana saya ya sebagai saya ya membedakan diri dari apa yang mengenai diri saya itu. Jadi ada semacam perbedaan antara fakta dan nilai atasnya begitu ya. Nah hanya memang saya kira sejauh ini sejauh saya baca-baca memang tidak ada atau belum ketemu bukti bahwa Ki Ageng Surya Mentaram membaca stoikisme ya. Jadi mungkin memang tidak ada kaitannya. Ini semacam kebatinan Jawa saja ya. Nah, dari mana Ki Hajar Dewantara membaca apatisme dari Stoa tentu ya dari guru-gurunya Belanda saya kira ya. Dan memang apatheia tadi dikatakan itu memang itu adalah ataraksia. Jadi without trouble ya. Ketika orang mencapai situasi tidak dikenai oleh emosi ya. Itu memang menjadi tujuan dari Stoa. Nah, apakah itu lalu dipandang negatif sebagai apatis, tidak terlibat ya? Atau dipandang sebagai justru itu Anda menjadi lebih kokoh dalam perjuangan ya. Nah ini kan soal tafsir saja. Dan Ki Hajar Dewantara kan ya, lebih melihatnya dalam sisi negatifnya. Padahal sebenarnya seperti diterangkan itu sebetulnya bisa membuat Anda punya energi sangat luar biasa ya dalam menghidupi politik. Betul. Nah ini berkaitan dengan apatheia, emotionless ya. Sudah ada pertanyaan dari Vigi Caraka. Untuk itu nih ya, apakah artinya seorang stoa emotionless ya? Apatheia itu kan emotionless ya. Menekan emosinya. Apabila terjadi hal buruk, sebaiknya tidak meneteskan air mata. Ketika terjadi hal baik, tidak tersenyum lebar. Ya, ini kalau harfiahnya seperti komiknya itu, Seneca minta pematung gitu. Terus si Buletus itu, Lucilius Buletus diajak lihat patungnya kan, dipamerkan sama Seneca, ya memang seperti ini ya. Jadi sedih, mukanya sama. Happy, mukanya sama. Marah, gitu, sama. Itu penggambaran harfiahnya memang seperti itu. Tapi tentu saja kita ini kan bukan superhero, toh, Romo. Artinya bahwa seperti tadi, berbagai macam hal yang bersifat alamiah akan menimpa kita dengan cukup deras dan efeknya ya sama seperti manusia pada umumnya. Kita akan mengedipkan mata, kita akan meneteskan air mata tentu saja kalau orang terdekat meninggal ya, enggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah kan apa yang terjadi setelah itu. Di luar efek-efek natural biologis itu. Di luar efek-efek natural biologis itu adalah bahwa setelah seseorang kemudian meninggal, memang kita sempat merasa sedih, mungkin sedikit meneteskan air mata, tapi setelah itu kita tidak larut. Kita memisahkan tadi nilai dan fakta dan mengatakan ya sudah, it is what it is gitu ya. Yang ada adalah seperti apa adanya, sebagaimana semua manusia akan mati, ya yang penting apa yang dilakukan setelahnya. Itu yang membedakan antara stoa atau bukan. Tapi banyak hal-hal biologis natural memang akan terjadi saja pada seorang stoa atau bukan begitu. Masih ada pertanyaan lain dari Yohana Leoni dan Novia Anggreni yang kurang lebih sama ya, masih berkaitan dengan emosi ya, dengan passion ya, dengan hal-hal yang membuat kita marah, takut ya. Bagaimana cara kaum stoa mengubah emosinya? Misalnya mengubah rasa takut menjadi waspada. Atau tadi dari sedih ya, menjadi ya nangis sedikit nggak apa-apa begitu ya. Marah ya. Bagaimana kaum stoa mengelola emosi-emosi yang tidak diinginkan agar tidak overwhelmed ya. Jadi kan kalau kita seperti melihat Butejo itu ya, kita begitu mendengarkan isu ya, gosip itu kan seperti temannya itu kan langsung membela begitu kan, lalu menjadi, wah jangan gitu, jangan ngomong begitu. Ya. Nah, gimana caranya ini, itu supaya kita tidak overwhelmed? Cara pertama tadi yang sudah saya singgung dan Romo juga sudah mengangkat adalah dengan sekali lagi memilah mana yang nilai dan mana yang fakta. Jadi banyak sekali pernyataan dan hal-hal yang kita jumpai di hidup sehari-hari itu sebetulnya muatannya adalah muatan nilai. Mungkin tentang COVID nih, Tok, soal takut waspada. Takut waspada? Bagaimana dari takut diubah menjadi waspada? Kalau diterapkan di COVID gimana nih?
kalau Seneca Kan hidup istri kamu kan dokter nih, Tok. Jadi kan istri kamu kan tahu banyak mengenai fakta COVID begitu. ya, tentu saja begini ya teman-teman. Jadi ya kita tentu saja merasa cemas ya dengan COVID. Tetapi Takut. ya. Tapi bagaimana mengalihkan itu menjadi waspada? Ya kita tahu bahwa kita berpikir saja ini kan yang namanya COVID itu pandemi gitu ya. Itu global. Ya. Itu artinya dalam sebuah pandemi siapa saja, di mana saja, kapan saja bisa kena. Itu membuat justru Anda membangun sebuah semacam benteng begitu ya, bahwa yang namanya pandemi itu memang seperti itu. Maka Anda tidak akan menjadi takut berlebihan. Takut berlebihan, saya nggak mau keluar. Menjadi parno, kunci pintu, ya kan. Bahkan ketemu istri aja nggak mau. Istri dokter, dari habis praktek, waduh jangan dekat-dekat gitu kan. Jangan nggak seperti itu. Rumah sebelah. Iya, rumah. Atau saya yang bikin tenda di halaman deh. Nggak seperti itu juga. Itu persis reaksi dari orang non-stoa seperti itu. Ya. Orang stoa akan mengatakan ya itu faktanya seperti itu. Faktanya adalah pandemi sudah terjadi. Nilainya adalah, kalau kita membedakan nilai dan fakta ya, nilainya adalah, ini macam-macam yang kita jumpai di sekitar kita, di WhatsApp grup, di medsos ya. COVID bisa membunuh dalam apa gitu. Atau yang terkena COVID nanti begini-begini. COVID begitu, COVID begono. Senjata biologis. Senjata biologis. Hati-hati, dia bisa muter-muter di udara selama berapa itu? Ada kan itu, 48 jam. Padahal yang dimaksud udara itu ruang tertutup, kan gitu. Tapi nggak dijelaskan. Jadi kita parno betul. Jangan seperti itu. Dalam keadaan itu kan kita memilah, itu semua nilai. Itu nilai, itu kita geser. Ketika nilai-nilai itu digeser, maka pertanyaannya begini, COVID itu baik atau buruk? Kita harus bertanya ya, pandemi COVID itu virus ini baik atau buruk? Kita ingat untuk kaum stoa, segala hal yang di luar kita netral. Dia tidak baik, dia tidak buruk. Termasuk virus. Dia baru menjadi baik atau buruk lewat pertimbangan nalar dan moral kita. Begitu kita sampai di pertimbangan itu, maka coba saja teman-teman ya, maka kita akan lebih rileks juga gitu. Itu fakta. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah waspada. Caranya adalah kita tahu ini virus seperti apa. Bisa menular. Maka Anda tidak perlu mengurung diri di kamar, di gua. Kalau Anda sehat. Ya, apalagi kalau Anda sehat. Ya. Tidak perlu mengurung diri. Lakukan saja semua prosedur kesehatan dan kebersihan itu cukup. Dan disiplin itu kuncinya. Dan itu juga terkait dengan, cocok ini dengan stoikisme, bahwa berhadapan dengan pandemi ya, kaum stoa itu sangat menekankan pada disiplin. Disiplin dalam pengertian mereka punya prosedur, tata tertib yang harus diikuti on daily basis. Setiap hari. Jadi latihan, memeriksa diri, latihan, memeriksa pikiran, apakah saya sudah bagus atau belum. Sama di pandemi ini juga begitu. Kita disiplin. Kita lihat apakah saya kira-kira berisiko atau enggak, masuk ke kategori berisiko atau enggak, kerjanya keluyuran ya kan, misalnya. Itu kan jadi berisiko. Dalam kategori berisiko, Anda lihat lagi orang di sekitar Anda. Jangan sampai Anda merugikan orang lain. Misalnya seperti itu, Romo. Itu contohnya begitu. Tapi di tengah pandemi ini, stoikisme akan memberikan sebuah pendekatan yang memang lebih privat, tapi juga lebih rileks ya. Maka kita tadi seperti pertanyaan itu, ada pengalihan dari rasa takut terhadap COVID menjadi waspada terhadap COVID. Begitu, Romo. Jadi emosi negatif ya, seperti takut ya, itu kan muncul karena nilai-nilai yang lebay begitu ya, nilai yang berlebihan yang kita tempelkan pada COVID. Dan itu mesti ditransformasi, bukan dicabut ya, tapi dirubah begitu ya bahasa kamu ya, menjadi emosi positif, ya, yaitu namanya rasa waspada. Ya. Jadi takut diubah menjadi waspada. Caranya dengan menyadari ada fakta dan nilai. Ya. Fakta tidak akan berubah kan, faktanya begitu fakta kan. Ya begitu. Nilainya ini yang mesti dikritisi begitu ya. Ini sekarang ada pertanyaan agak sulit ini, itu dari Andina Septia ya. Bagaimana kita menyikapi sikap buruk orang lain? Misalnya kayak si Seneca yang ngajarin kaisar yang bodoh ini ya, yang bukannya diajarin nggak mudeng-mudeng begitu ya, tapi juga bukan hanya nggak mudeng, tapi akhirnya juga bertindak buruk ya. Dan dia juga saya kira melihat banyak hal buruk ya di zamannya itu ya.
misalnya dia juga dibuang tuh, Ya, dibuang ke Korsika dari senator, lalu kamu menjadi orang buangan begitu ya. Jadi bagaimana menyikapi sikap buruk orang lain? Kasusnya agak ekstrim yang disebutkan Andina, misalnya mengalami perkosaan begitu ya. Bagaimana askesis yang harus dibuat ya untuk ya supaya punya emosi positif ya terhadap hal buruk itu. Sikap buruk orang lain. Ini maksudnya yang mengalami perkosaan diri kita atau orang lain ya? Ya, jadi kalau misalnya kayak Seneca nih, Seneca kan mengalami nasib buruk juga loh, dia kan dibuang nih sama Kaisar, keluarga Claudius itu ya. Tapi kan lalu kemudian dia memang dia dipanggil lagi begitu ya. Tapi kan keluarga itu kan berbuat buruk ke dia. Ya, jadi bagaimana menyikapi perbuatan buruk orang lain? Ini masih sebetulnya terkait dengan yang pertama itu tadi ya, Romo. Jadi tentang pengalihan. Kalau misalnya korbannya, gitu ya. Bagaimana korban sikap buruk orang lain gitu ya. Kita berhadapan dengan korban dari sikap buruk orang lain. Jangan lupa tadi ada pola pengalihan tadi itu. Kita memberikan rasa welas asih tentu saja, itu ada. Jadi di sini misalnya on clemency, ini ada on beneficence. Jadi bagaimana Anda mengelola emosi-emosi itu. Jadi Anda bertemu dengan orang yang sudah teraniaya sedemikian rupa, tapi Anda membuat perjumpaan Anda dengan dia itu tidak melulu pengharu biru dan emosional dan dramatis, tetapi lebih konstruktif gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk dia? Maksudnya saya welas asih ke dia bagaimana? Bagaimana saya membantu dia? Itu ada di kaum Stoa. Bukan berarti di Seneca paling tidak. Bukan berarti kita cuek bebek, tidak ya. Tapi dalam pengertian di relasi sosial itu kita bisa bersikap welas asih tadi itu dengan orang lain. Kalau kebetulan dengan sikap buruk pelakunya, kaum Stoa itu menekankan sebuah pembedaan penting, yaitu ada the sage ya, dan orang pada umumnya. Jadi ada sang bijak ya, dan ada orang pada umumnya. Fungsi stoicisme adalah melatih diri untuk naik ke atas. Tetapi dengan melakukan itu dia menyadari persis bahwa kebanyakan orang itu memang tidak mengarah ke atas. Kebanyakan orang itu memang berkubang di dalam keburukan dan berbagai macam hal yang keji. Terhadap hal itu, kata Seneca, lepaskanlah. Lepaskanlah maksudnya ya mau sampai kapan juga gitu ya. Anda tarik itu orang gitu kan, Anda gujlak-gujlak begitu, kamu berubahlah begitu kan. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah Anda sendiri jangan begitu. Anda sudah lebih baik dari dia atau belum? Kata Seneca. Tetapi kalau kita kemudian berusaha merubah orang lain sedemikian rupa sehingga orang itu masuk ke dalam kategori moral kita, yang kita anggap baik, itu sama sekali berada di luar stoikisme. Itu tidak menjadi area kepentingan stoikisme. Orang lain ya urusan orang lain. Begitu, Romo. Ya. Jadi memang kalau dalam tradisi agama-agama mungkin dorongan untuk mempertobatkan orang lain itu kuat ya. Nah ini yang persis yang saya kira di stoikisme tidak ya, berbeda ya. Jadi hasrat untuk memperbaiki orang itu cukup terbatas ya di Stoa. Di buku De Clementia ya, tulisannya Stoa itu tulisannya Seneca itu kan lebih katanya bisa diterjemahkan cocok dengan Clemens memang memiliki murah hati ya, baik ya. Tapi itu sebenarnya lebih cocok diterjemahkan sebagai filantropi katanya. Jadi bagaimana bersikap mencintai bersikap baik ya kepada sesama manusia. Ada pertanyaan dari Dede Supriyatna, apa perbedaan mendasar antara pasrah pada keadaan dan prinsip stoikisme? Atau mungkin gampangnya ya, apakah stoikisme itu fatalis? Ya, artinya kita, ya sudahlah, saya disuruh bunuh diri, ya sudah saya bunuh diri begitu ya. Atau ya sudahlah, ini pandemi, ya sudah saya di rumah aja begitu ya. Iya. Ya kalau fatalis dalam dalam pengertian itu tentu saja tidak. Kalau fatalis dalam pengertian fata atau fatum, ya. Fatum menjadi penting untuk Stoa, ya. Tapi fatalistik dalam pengertiannya udahlah gitu, terserah gitu. Tentu saja tidak. Ya.
Karena kita lihat tadi contohnya Seneca dalam situasi yang membelit dia sedemikian rupa, dia berjuang. Ya. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Bahkan dia berusaha, dia tidak pasrah. Dia berusaha melawan kegilaan Nero sejak tahun 49. Ketika Nero mulai rada gila otaknya, itu Seneca berusaha sedemikian rupa merubah. Tetapi karena sekali lagi ya orang hanya bisa berbuat yang terbaik. Ya. Sisanya kan kita nggak bisa kontrol. Ya. Meskipun itu gagal ya sudah. Ya. Tapi pasrah dalam pengertian ya sudah, saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Ya, di komik itu kan ada cerita mengenai Julia Pesta Perfidia ya dalam bahasa Prancis ya. Jadi Julia, nama Julia ya, Pesta itu kan pest itu kan kayak pest ya. Lalu Perfidia itu kan sirik ya, maka saya terjemahkan Julia Pesta Sirika. Pesta begitu. Sirika, ya. Itu dia kan bilang bahwa lihat lo udah saya aduin ke kaisar ya. Iya. Jadi siap-siap aja lo kena masalah. Lalu si Seneca menjawabnya tetap tenang begitu loh. Ya, jadi dia bukannya fatalis, kalau begitu ya udah, saya udah diadukan ke kaisar, nasib saya enggak. Dia tetap optimis bahwa enggak, saya akan ke kaisar, saya akan bicara begini-begini. Jadi dia tetap moving forward ya. Tetap maju dengan keyakinan-keyakinannya bahwa hal yang baik yang jadi program dia jalan begitu loh. Jadi bukan pasrah dalam yang arti menarik adalah kalau mau lanjut dulu nih, lanjut Romo juga, dan pertanyaan ini adalah ini ada buku bagus ya dari Paul Vane ya, tentang Seneca. Dia di sini memberi perumpamaan yang sangat menarik. Jadi untuk seorang Stoa, hidup itu adalah seperti Anda berkendara di tol dengan kecepatan udah di atas 120 km per jam. Mau naik mobil, mau naik motor kayak begitu. Ini ada di sini. Motornya harus motor bagus. Harus motor bagus. Ya, apalah itu. Sebenarnya jadi dalam keadaan seperti itu, dalam hidup seperti itu, untuk Anda pohon di sebelah kanan yang baru kelewatan, ada rumah di sebelah kiri, itu nggak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kendali Anda supaya si kendaraan ini dengan kecepatan hidup yang seperti itu tetap terkendali. Jadi bukan dilepas ya setirnya. Bukan dilepas. Bukan. Jadi bukan pasrah. Kalau dilepas malah guling. Tapi ini seperti itu perumpamaannya. Itu saya kira menarik, sehingga fokus dan disiplin tadi itu apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya memfokuskan diri, itu menjadi penting. Ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Tolong diperlihatkan. Nah, ini pertanyaan saya kira umum ya, apakah seorang stoik pada percaya Tuhan, seorang stoik percaya Tuhan, atau Tuhan dalam arti apa ya yang diimani oleh seorang stoik? Ya tentu saja kalau pertanyaannya adalah ini dari Maria Melania. Maria Melania adalah stoik, adalah kaum Stoa. Tentu saja di zaman itu belum ada Tuhan dalam pengertian monoteistik ya. Apalagi di zaman Yunani dan di zaman Romawi ketika Seneca sendiri hidup. Yang ada Kristianisme sudah muncul, tapi masih kecil sekali. Sudah muncul. Tapi masih kecil sekali. Ya. Dan dalam keadaan itu, sebagaimana umumnya saya kira juga sejak Platon ya, Roma ya, bahwa adanya dewa ya, bukan Tuhan. Tuhan dalam pengertian dewa dewi ya. Bahwa dewa dewi itu punya kualitas sama seperti manusia juga. Dia bisa marah, dia bisa dengki ya, dewa dewi kan gitu tuh Romo sikapnya. Nah, sikap kaum Stoa terhadap Tuhan dalam pengertian dewa dewi atau yang transenden ini netral. Gak penting untuk seorang Stoa. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa kosmologi stoikisme ya, jadi cara pandang alam, cara pandang dunianya, dia menganut materialisme dan monisme ya. Artinya tidak ada perbedaan antara imanen dan transenden, antara dunia kini dan dunia alam setelahnya gitu. Dan yang ada bagi kaum Stoa itu ya matters ya, materi. Maka Tuhan dalam pengertian transendensi tentu saja tidak ada di stoikisme. Begitu, Rom. Baik, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya dari Justinus K. Novarianto. Apakah ada figur tokoh modern yang tampaknya menganut stoikisme dalam ingatan itu? Mungkin filsuf, tadi kamu menyebut ada Adam Smith segala ya, atau mungkin orang-orang modern yang kamu ingat terpengaruh oleh stoikisme. Ini menarik karena
Saya beberapa kali menemukan bahwa di awal lahirnya modernisme itu, khususnya Renaissance ya. Ya. Jadi ada semacam revivalisme ya. Ada semacam upaya untuk menghidupkan kembali mazhab Stoa ini di khasanah pemikiran. Mungkin saya kira seperti beberapa penafsir bilang sebabnya adalah karena peradaban ketika itu membutuhkan sebuah fondasi ya. Karena agama tiba-tiba kan beralih ke layar belakang ketika abad pertengahan lewat kan. Ya. Mereka membutuhkan sebuah fondasi baru yang ada nilai spiritualnya tapi juga politik dan kuat filsafatnya. Maka cukup banyak pemikir modern yang sering mengutip stoikisme. Ya. Salah satu contohnya tadi saya sebut Adam Smith. Lalu ada juga Francis Bacon. Ya. Lalu ada juga John Stuart Mill. Utilitarianisme itu cukup banyak menyebut stoikisme. Jadi para pemikir modern saya kira juga menjadi orang yang ketika itu banyak merasa berhutang dengan stoikisme. Ya, saya ingat tahun lalu saya membaca artikel di New York Times ya. Tahun lalu nih ya, tentang bagaimana anak-anak Silicon Valley itu, anak-anak maksudnya orang 30-an tahun, 40-an tahun ya. Mereka bekerja di komputer, di startup, di yang dunia teknologi yang canggih itu ya. Mereka itu nggak tahu sedang gandrung dengan stoikisme. Jadi mereka mereka itu latihan misalnya mandi dengan air dingin ya. Nah, Anda tahu di Silicon Valley. Anda tahu ya di Amerika atau di Eropa ya, mandi dengan air dingin itu kan penderitaan betul ya. Atau berjalan di atas salju tanpa sepatu. Berpuasa. Ya, meditasi. Jadi seperti yang di komik itu ya kan mereka sengaja melakukan hal sebaliknya begitu ya. Melakukan ajra kontra. Jadi supaya Anda tahu ada fakta dan ada value. Kalau Anda kaya lalu Anda belajar jadi orang miskin ya. Itu ngenger di warungnya siapa tuh warungnya. Di wartegnya itu untuk belajar jadi orang miskin itu ya. Nah, jadi rupanya berlatih orang-orang modern ini, sangat modern ini. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mereka semacam menghidupi lagi prinsip-prinsip askesis latihan stoikisme ya. Saya nggak tahu apakah mungkin karena dunia yang berubah terlalu cepat ya, lalu orang semacam kayak kehilangan pegangan ya, sehingga lalu perlu melatih disiplin ya, atau bagaimana ya. Tapi yang jelas stoikisme sangat update sekarang ini ya. Satu buku yang menarik yang bisa dicari juga adalah bukunya Massimo Pigliucci, How to be a Stoic ya, bagus sekali, memberikan uraian secara sangat populer ya, bagaimana melatihkan ya dalam dunia kontemporer ini sikap-sikap stoik. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Ibn Rus ya, dari Ibn Rushd ini nama dari Ibn Rus ya. Yang bertanya filsuf. Saya beranggapan filsafat merupakan sistem berpikir yang lengkap dan menyeluruh dan abadi. Apakah stoikisme bisa dikatakan begitu? Apakah stoikisme bisa membantu kita untuk memahami kehidupan secara lengkap, menyeluruh, abadi? Kalau kita mengatakan bahwa stoikisme adalah sebuah sistem filsafat yang lengkap, menyeluruh, dan abadi, tentu saja tidak. Sebagai sistem filsafat, tidak. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang sangat rendah hati dalam pengertian dia tahu persis ruang lingkupnya, dan hal-hal yang di luar itu tidak dia bahas. Tetapi bahwa dalam pengertian sebagai sebuah filsafat dia bisa membantu kita. Nah tadi itu bisa membantu kita memahami kehidupan secara lebih lengkap, menyeluruh, abadi. Apa ini maksudnya? Ya tentu saja begitu. Mungkin maksudnya perennial dalam arti bahkan sekarang pun masih bisa bisa dalam pengertian gitu. Tidak lekang zaman ya mungkin. Ya tidak lekang zaman ya. Tentu saja ya. Jadi kan di Stoa itu kan terkenal ada pembedaan antara fisika ya. Lalu kemudian logika dan etika ya. Jadi sistem ada ya. Hanya memang dikatakan bahwa di Seneca tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat ya. Lain dengan Epictetus dan di Epictetus lebih ketat. Ya. Ada fisika, logika, etika. Tapi saya kira kalau dikatakan menyeluruh dan abadi ya bisa juga ya. Sebagai sistem berpikir lengkap bisa juga. Hanya memang apakah kita prefer apa enggak itu soal lain ya kan. Karena dia materialis ya. Ya maksud saya begini Romo, saya takutnya ini nanti tarikannya ke masa modern ini, bahwa ada sebuah sistem yang lengkap, sistematis, menyeluruh kan tidak. Artinya ada membedakan apa itu? Kalau di modern kan yang ontologi, epistemologi dan lain-lain. Tentu saja kan epistemologinya aja kan masih logika dan filsafat alam.
Dalam pengertian penekanannya tentu saja lebih ke filsafat praktis daripada ke sebuah kelengkapan sistem maksud saya. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari Dimas Wira Darmawan. Misalkan saya menjadi korban bully. Apakah sikap stoik ini membiarkan saya menjadi korban bully atau saya harus melawan yang membuli saya? Kalau Anda adalah seorang stoa, sebelum Anda menjadi korban bully, itu Anda sudah bersikap di situ. Dalam pengertian bahwa ya kalaupun Anda dibully dan dihantam begitu ya, itu pun ya itu tidak akan mempengaruhi Anda secara emosional. Dalam pengertian bahkan sebelumnya Anda sudah punya sebuah sikap atau sebuah fondasi diri tentang itu. Artinya misalnya siapa ya? Di komik ada itu di bagian stoa sehari-hari itu, yang kamu jadi pegawai terus kamu malah disuruh sana sini suruh situ. Oh iya. Stoa sehari-hari. Ya seperti itu. Ya seperti kan itu kan dibully terus menerus. Dibully terus ya sudah. Ya. Artinya ya apapun itu tidak berpengaruh kepada diriku. Artinya itu tidak membuat saya menjadi stres. Tidak membuat orang kemudian menjadi mau bunuh diri karena dibully, enggak seperti itu. Jadi kuncinya saya kira apa yang tadi dikatakan oleh Ito, jadi ada fakta dan nilai. Jadi ketika orang istilah membuli itu kan sebetulnya sudah perundungan, sudah nilai ya. Sudah nilai. Ya kan? Ya. Faktanya apa? Ya. Jadi itu kan yang harus dibedakan ya. Ya. Jadi ketika bisa membedakan faktanya apa dan penilaiannya apa, lalu ya mungkin bukan lagi bully ya. Tapi ya bos meminta saya bekerja sampai jam 1 pagi misalnya. Ya. Jadi saya objektif aja mengatakan ya, ini saya setiap hari sama bos disuruh kerja sampai jam 1 pagi. Ya. Tapi saya tidak mengatakan saya dibully sama bos gitu ya. Jadi ketika berhasil membedakan nilai ya pada fakta itu lalu menjadi lebih enak. Ya, lalu kata bully itu sendiri kan lalu menjadi netral. Ya. Nah ini lalu ada pertanyaan, mungkin kita dari tadi berbicara terlalu positif tentang stoikisme ya. Jadi apakah ada sisi buruk dari stoikisme? Sedikit kritik ya. Sisi buruk dari kaum stoa tadi sebetulnya saya agak angkat bagian akhir itu, Romo. Salah satunya tentang kematian dan tentang dunia sosial itu. Dalam pengertian dunia sosial itu kan kategorinya katekonta, proper action. Ya. Artinya untuk seorang stoa, kalau Anda pun mau menarik diri sepenuhnya dari dunia sosial itu nggak ada masalah juga. Tapi kalau Anda mau masuk ya silahkan. Itu juga punya dampak. Artinya seperti Seneca, dia dalam surat-suratnya sering berkata begini, apalah urusan orang lain denganmu? Apa urusan orang itu denganmu? Dengan kata lain, di sini ada semacam individualisme purba gitu ya. Mungkin mirip Epikuros Romo ya sebelumnya ya. Ketika kita diajak betul untuk masuk ke ruang privat dan membangun benteng batin di situ. Seperti kata Pierre Hadot kan, inner citadel. Nah, ini bisa menjadi positif, tapi juga bisa menjadi buruk. Dalam pengertian Anda menjadi orang yang cenderung bukan apatis tetapi asosial gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada satu artikel yang saya baca dari tentang Seneca ya. Jadi kan tadi kamu cerita di awal ya bahwa sistemnya itu kan awalnya republik ya Roma ya. Tapi kemudian dengan Julius Caesar lalu menjadi menjadi kekaisaran begitu ya. Nero mengalami perubahan itu. Dan praktis Seneca hidup ketika eranya sudah era kaisar begitu ya. Dan tampaknya memang tidak ada kritik dari Seneca terhadap sistem absolutis ya. Itu juga. Ya, jadi bahwa kayaknya dia membiarkan aja begitu loh, bahwa sistem absolutis itu bekerja begitu. Tidak ada kritik politik atau sosial bahwa misalnya kalau Platon kan jelas ya dengan pemikirannya tentang idea ya. Negara sebaiknya ditata begini-begini ya, sehingga lalu dia bisa ngejudge ya. Ini namanya tiran, ini namanya oligarki. Ya, nah di Seneca kan tidak ada itu. Ada. Memang saya nggak tahu juga gimana sejauh pembacaan Romo. Tapi ada nggak pemikir Stoa yang melakukan kritik terhadap sistem pada zamannya? Karena saya membaca misalnya Cicero ya. Cicero itu keras melakukan kritik pada zamannya. Tetapi kemudian dia segera digeser dari daftar kaum Stoa. Cicero tidak pernah termasuk dalam daftar kaum Stoa. Betul.
Tapi semua kaum Stoa mendarah daging yang termasuk cara berpikirnya Stoik, memang kalau kita lihat Pictetus, Marcus Aurelius malah seorang kaisar, itu saya pikir tidak ada kritik terhadap sistem. Gimana menurut Rom? Ya, jadi memang ada sedikit masalah ketika tidak ada semacam patokan ya. Ketika semuanya imanen ya, semuanya di dalam dunia ini baik buruk juga relatif di dalam dunia ini memang lalu semacam tidak punya kriteria untuk mengatakan mana yang baik mana yang buruk ya. Dan kalau ada baik buruk itu juga sangat personal ya, sangat personal, tidak ngejudge ke bagian sosial. Jadi itu mungkin sisi buruk yang memang agak teoretik ya, agak sulit, tapi saya kira real ya. Tampak dalam tiadanya kritik-kritik Seneca terhadap rejim yang de facto rejim mengerikan itu ya dari. Tapi kalau mau dipikir kan Romo, kalau kita hidup di situasi seperti itu, sejauh mana kritik rezim itu efektif juga. Ya, kamu juga langsung hilang juga ya. Langsung hilang juga. Belum kritik sudah hilang. Kok nggak ngeritik aja dihilangkan gitu ya. Aja hilang ya kan. Ini ada pertanyaan dari Vanes Wijaya. Tampaknya stoikisme termasuk yang dipaparkan Seneca kental dengan ide mediokritas, ya, cepat puas. Mediocre artinya tengah-tengah ya, cepat puas. Di masyarakat kita sekarang tuntutan untuk menjadi luar biasa relatif tinggi. Apakah menjadi seorang stoa berarti tidak mengejar kesuksesan? Ya, ini justru ke Ibu atau Mbak Vanes Wijaya atau Mas, saya nggak tahu. Ini justru kebalik. Jadi sebetulnya kaum Stoa itu justru tidak menerima mediokritas. Kaum Stoa itu adalah, kalau tadi kita lihat ya, itu dia punya askesis, dia punya latihan diri. Dia justru standarnya tinggi. Maka tadi saya memang tidak saya bahas banyak ketika presentasi, tapi di diskusi sempat kita sebut bahwa kaum Stoa itu membedakan antara orang pada umumnya dan sang bijak. Orang yang belajar stoikisme arahnya adalah menuju ke atas, yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang. Maka menjadi stoa itu juga adalah sebuah jalan yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang. Ini menurut A. Long misalnya itu memang sebuah elitisme filosofis yang pada zaman itu wajar sekali. Maka justru berlawanan dengan mediokritas. Justru kaum Stoa itu punya standar keutamaan yang tinggi. Maka kalau terkait dengan kesuksesan, kalau Anda adalah seorang Stoa, pertanyaan Vanes Wijaya tadi, kalau Anda memutuskan untuk sukses, Anda memutuskan untuk memenuhi panggilan sosial Anda, ya Anda harus melakukan itu menurut cara yang terbaik. Jadi justru tidak mediocre. Ya. Jadi kalau berkaca pada anak-anak di Silicon Valley tadi itu yang de facto mereka sudah sukses ya. Sudah sukses. Sudah di atas ini ya. Dan mereka kan ingin lebih sukses lagi. Caranya bagaimana? Berlatih stoik. Karena hanya dengan berlatih stoik Anda punya disiplin, Anda punya karakter, ya, Anda punya daya juang ya, untuk bertahan di level yang sudah Anda punya. Karena kesuksesan kalau tidak dipertahankan ya, misalnya lalu kita malah dilibat ya, dihancurkan oleh dilibas oleh kesuksesan itu sendiri, lalu kan kita malah lupa diri. Ya hancur ya. Ada pertanyaan dari Amadia Swastika, apakah stoikisme bisa disebut sebagai proto-pragmatisme? Mungkin bisa. Stoikisme bisa disebut sebagai tidak hanya proto-pragmatisme, tapi juga proto-sains mungkin ya. Proto-sains dalam pengertian di situ ada pembedaan antara nilai dan fakta yang sangat kental penekanannya, pembedaan antara nilai dan fakta, dan penekanan kepada objektivitas. Karena untuk kaum Stoa apatis itu kan positif ya. Sebuah nilai yang sebuah capaian ya, sesuatu yang positif. Untuk mencapai apatisme itu kita justru perlu menjadi objektif. Mengecilkan bahkan meninggalkan subjektivitas. Objektif saja. Nah, itu dalam hal itu bukan hanya pragmatisme tapi juga proto sains. Atau mungkin kita bisa kembali ke definisi awal yang 2 minggu lalu ya, tentang dari Pierre Hadot ya, bahwa filsafat klasik itu kebanyakan memang kayak semacam sekolah ya, sekolah
aliran cara hidup ya, Ya. sehingga memang pragmatis begitu ya. Pragmatis, sebuah laku hidup. Baik, terima kasih banyak Ito untuk sumbangannya, untuk pemikirannya ya yang luar biasa pada malam hari ini. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita, cara kedua bahagia menurut Seneca, dan kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu dengan tema selanjutnya ya yang sudah diprogramkan ya, atas dasar buku komik itu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.